siang semua. Apa kabarnya semua anak-anak? Semua pada baik ya? Oke, di sini Ibu sebagai guru, Ibu akan menjelaskan materi kita pada minggu ini, yaitu tentang peradaban Islam di Umayyah. Oke, minggu ini kita masuk ke bab 5 ya. Di sini Ibu menjelaskan pelan-pelan dan Ibu akan membacakan juga mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu baca, Ibu memberi pembahasan kepada kalian. Ibu mohonkan kepada kalian untuk tertib dan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Dan untuk semuanya, apa kabarnya semua? Semua pada baik ya? Ibu harap semuanya bisa tentram untuk mendengarkan penjelasan Ibu pada hari ini, agar kalian bisa dapat menyerap apapun yang telah Ibu sampaikan dan kalian dapat mendengarkan yang Ibu sampaikan. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Oke, yang pertama, Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya daulah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Sejak lahir pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus, sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Oke, secara singkat dapat dijelaskan berdirinya Bani Umayyah ini. Yang pertama, terjadinya perang Siffin. Di sini ada yang tahu mengenai perang Siffin? Oke, Ibu akan jelaskan mengenai perang Siffin ini ya. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Ihwal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu muncullah perang Jamal yang dipraksai oleh beberapa sahabat, diantaranya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Perang Jamal berakhir dengan damai. Yang kedua yaitu tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban berjatuhan dari kedua pihak. Kedua pihak ini bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjukkan utusan masing-masing pihak mengadakan perundingan. Jadi pada tahkim ini semua pihak ini melakukan perundingan ya. Ya dari pihak bin Abi Thalib ditunjukkan Abu Musa al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah ditunjukkan Amr bin As. Mereka bersepakat dengan sebuah perjanjian tahkim yang salah satu keputusannya adalah sepakat untuk gencatan senjata, memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Ketika tiba saat yang ditentukan, kedua pihak berkumpul untuk memutuskan perdamaian. Di kalangan umat Islam dengan masing-masing kubu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat Daumatul Jandal, tepatnya di Azruh. Jadi pada yang kedua itu mereka melakukan tahkim, yaitu perundingan atas perdamaian dari perang Siffin tadi ya. Yang ketiga yaitu Amul Jamaah.
Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka di bait Hasan dan Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayai. Musuhnya sedemikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan lagi yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan jumlah syarat yang dapat disetujui oleh dua belah pihak. Perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua pihak. Jadi pada Umul Jamaah ini mereka menyetujui perdamaian yang ingin dilakukan, yaitu setelah perang Siffin baru mereka berkumpul di Tahkim. Di Umul Jamaah ini mereka melakukan perjanjian untuk perdamaian itu. Itu sejarah dari munculnya Bani Umayyah di Damaskus. Di sini semoga kalian sudah mengerti ya. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama perang Siffin, yang kedua Tahkim, dan ketiga Umul Jamaah. Jadi ketiga-tiga itu mereka itulah sejarah dari munculnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, saya akan menjelaskan kepada kalian khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berprestasi di Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dikenal ya sebagai orang yang kuat, yang juga gimana saya menjelaskannya juga, dia tuh kalau perang tuh dia tuh paling semangat gitu ya. Muawiyah ini pada 15 tahun sebelum Hijriyah dan masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah bersama keluarga dan penduduk Mekah lainnya. Nama asli dari Muawiyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Jadi Muawiyah ini setelah masuk Islam dia menjadi sahabat Rasulullah. Kemudian dia menjabat sebagai juru tulis wahyu Al-Quran dan menjadi khalifah kurang lebih 20 tahun. Yang kedua ada Marwan bin Hakam, khalifah keempat yang di Bani Umayyah. Ia mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam setiap khalifah. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah, Marwan itu menjabat sebagai gubernur di Madinah. Marwan adalah orang yang berjiwa besar. Dia juga mempunyai cita-cita yang tinggi. Ia hanya menjabat 9 bulan. Jadi kalau Muawiyah ia menjabatnya 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Sedangkan kalau Marwan bin Hakam ini dia hanya menjabat 9 bulan sebagai khalifah di Bani Umayyah.
Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga itu ada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Kalian harus ingat ya, gimana dan beberapa tahun mereka ini menjabat. Nanti saya akan tanyakan kepada kalian berapa tahun mereka menjabat, dan kalian harus tahu. Saya tanya satu-satu. Saya tanya dari Muawiyah, saya tanya juga dari Amr bin Hasam. Semoga kalian hafal ya. Abdul Malik adalah seorang yang kokoh pendirinya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini dia amanah ya, dia jujur dalam menjadi khalifah, dia itu jujur, dia menjadi pemerintah yang jujur. Sekarang kita tuh susah untuk mencari orang yang jujur. Jadi kita bisa meneladani Abdul Malik bin Marwan ini sebagai contoh yang baik untuk kita ya. Semoga anak-anak ibu semua bisa menjadi orang yang amanah, yang jujur. Itu saja ya. Kita lanjut. Walid bin Abdul Malik. Jadi Walid bin Abdul Malik adalah putra dari Abdul Malik bin Marwan. Jadi yang tadi itu ayahnya si Walid bin Abdul Malik ini. Ia diangkat menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah. Walid memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan, ayahnya. Yang tadi saya jelaskan yang nomor 3 itu adalah ayahnya dari Walid bin Abdul Malik ya. Pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah yang sekaligus menjadi kebijakan dan strateginya dalam memimpin. Itu saja. Yang kemudian kita lanjut, jadi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dilahirkan di Halwan pada tahun 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicit dari Umar bin Khattab. Di sini pada tahu nggak Umar bin Khattab itu siapa? Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah. Dia salah satu sahabat yang masuk Islam. Dia adalah seorang yang paling ditakuti. Kenapa dia ditakuti? Karena dia mempunyai ciri khas yang kuat. Dia tidak takut ya sama siapapun kecuali sama Allah. Kalau nggak takut sama siapapun itu kita nggak boleh juga ya kan. Kita kan harus juga takut sama Allah, sama orang tua. Sebenarnya itu bukan takut ya. Kalau sama orang tua itu kita lebih kepatuh ya. Di sini yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi perkembangan peradaban ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Damaskus itu, yang pertama, penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu: hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, dan yang lain-lain. Untuk kepentingan itu maka mulai dikembangkan ilmu-ilmu agama. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah itu yang pertama adalah perkembangan ilmu agama ya di sana. Jadi seperti ilmu kalam, usul fikih. Jadi itu adalah perkembangan pada masa peradaban Bani Umayyah itu ya. Pertama. Yang kedua adalah menetap bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi pemerintahan maupun keilmuan lainnya.
Jadi yang kedua adalah mereka menetapkan bahasa Arab itu sebagai bahasa umat. Jadi seperti sekarang ini kan bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional. Kalau di sana tuh diwajibkan untuk pakai bahasa Arab gitu, ngomongnya berinteraksi kepada orang lain, semuanya ya pakai bahasa Arab. Yang ketiga adalah mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Jadi Bani Umayyah ini kan menaklukkan wilayah-wilayah, pasti ada yang ditaklukkan, dan mereka menetapkan itu untuk yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang dari suku Arab atau orang Arab. Jadi ditetapkan udah di peradaban di sana itu berkembang ilmu pengetahuan itu, jadi membuat ada penetapan yaitu kepemimpinan itu harus dari orang Arab. Oke. Dalam bidang ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka kemungkinan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Jadi karena banyak nikah silang, percampuran kultur, jadi potensi ekonomi dan sumber budaya ini makin besar. Keadaan itu jadi berimbas kepada biaya operasional. Setiap provinsi dipenuhi dengan pemasukan lokal, seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat. Dan sisanya itu dimasukkan kepada kas negara. Jadi pasti sisanya itu ditaruh di kas negara. Mana tahu negaranya ada keperluan yang lain, jadi mempunyai kas negara. Sama Indonesia juga punya seperti itu. Oke. Sini kita udah sampai di situ. Di sini ada yang ingin bertanya nggak setelah Ibu menjelaskan hal-hal yang tadi? Apakah ada yang mau bertanya mengenai penjelasan Ibu, atau Ibu lanjut lagi nih penjelasannya? Lanjut aja ya. Ketiga itu adalah bidang pembangunan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di berbagai kota. Yang pertama kota Damaskus, yang kedua Kairawan. Oke, saya jelaskan dari yang pertama dulu ya. Kota Damaskus itu apa? Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tadi saya udah jelaskan ya Muawiyah itu siapa. Di sini ada yang udah paham nggak? Tadi saya jelaskan Muawiyah itu siapa. Di sini ada yang masih ingat nggak Muawiyah siapa? Kita lanjut aja ya. Pada masa itu kota Damaskus itu adalah kota yang paling besar, sama kayak di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada kota-kota besar. Salah satunya Sumatera Utara atau Medan, itu adalah provinsi Sumatera Utara. Kota Medan itu adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Nah, di Damaskus ini juga salah satu kota besar di sana gitu. Oke. Damaskus ini memiliki 8 pintu gerbang yang dilengkapi dengan menara tinggi, sehingga jika akan mengunjunginya, menara-menara itu sudah terlihat dari kejauhan. Pada masa Al-Walid, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum sehingga menjadi buah bibir pada masa itu. Taulah kalian ya, anak-anak Ibu. Jadi kalau kota itu bagus, pasti orang bilang gini, wah kota itu bagus ya, banyak
menara-menaranya. Jadi buah bibir itu maksudnya dibicarakan orang gitu. Yang kedua tadi kota karyawan. Kota karyawan ini adalah dibangun oleh gubernur Afrika Utara yaitu Uqbah bin Nafi al-Fikri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Uqbah ini membangun karyawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Jadi ini tuh jadi benteng misalnya gimana? Kalau ada perang gitu. Jadi Bani Umayyah ini udah menyiapkan kota untuk ini, kota untuk ini, jadi dipersiapkan gitu ya. Oke, pada bidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada kedokteran, yang kedua sejarah, yang ketiga bahasa atau sastra ya, yang keempat kimia, yang kelima ilmu nakli, yang keenam bidang arsitektur. Betul nggak ibu ngomongnya? Betul ya. Ya udah. Yang keempat itu ada maaf sebentar ya sayangnya, sebentar ya anak-anak ibu baca dulu salah. Kemunduran Bani Umayyah sepertinya yang ingin ibu jelaskan, yaitu kemunduran dari Bani Umayyah di Damaskus. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, tadi masih ingat gak Umar bin Abdul Aziz itu siapa tadi? Masih ingat gak yang lain? Ada yang masih ingat? Oke, ibu bakal jelaskan ya. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus ini, setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, tampak kepemimpinan dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kenyamanan dan ketentraman, juga kedamaian berubah menjadi kacau. Masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat. Jadi di sini pada masa pemerintahan dari Yazid bin Abdul Malik ini, Yazid ini terlalu hidup mewah ya, sampai dia lupa kalau dia memiliki rakyat yang harus diperhatikan. Jadi sampai dia tuh lupa rakyatnya ini tuh perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Kekacauan ini terus berlanjut hingga khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, yang pada akhirnya meninggal di Mesir. Meninggalnya Marwan bin Muhammad menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Daulah Umayyah yang akhirnya digantikan oleh kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Mungkin nanti setelah kita membahas tentang Bani Umayyah ini ada penjelasan tentang Bani Abbasiyah. Jadi setelah kemunduran dari Bani Umayyah ini dilanjutkan dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Oke. Ada yang ingin bertanya? Setelah ibu jelaskan mengenai kemunduran Daulah Umayyah tadi, jadi sekarang kita membahas tentang hikmah dan pembelajaran. Menurut ilmu, hendaknya jangan setengah-tengah, harus disertai tekad yang kuat agar memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kita tuh kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kita tuh jangan setengah-setengah agar hasilnya juga maksimal. Jadi harus maksimal juga menjalankan yang ingin kita lakukan. Oke. Yang kedua, jabatan adalah amanah dari Allah.
Setiap manusia yang diberi amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pembelajarannya adalah kita tuh harus amanah. Kenapa kita harus amanah? Apapun yang kita lakuin di dunia ini, anak-anak semua itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, mau hal yang kecil, mau yang hal yang besar, apalagi kalau kita memegang pemerintahan, itu bukan main-main. Jadi itu tuh sesuatu hal yang serius. Sedangkan hal-hal kecil aja kita diminta pertanggungjawaban, apalagi hal yang besar. Jadi kita berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, karena apapun yang kita lakuin itu, kalau kalian misalnya bohong, itu nanti tanggung jawabnya besar loh di hadapan Allah. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur, orang yang baik dan amanah terhadap apapun, bukan terhadap memegang pemerintahan aja ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah kemajuan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus memberikan pelajaran tentang keteguhan dan keuletan mengkreasi berbagai sumber pengetahuan. Jadi kemajuan dari tentang kayak mana keteguhan dan mengkreasikan tentang ilmu pengetahuan ini gitu ya. Terus yang keempat, peran penguasa dalam kemajuan ilmu pengetahuan suatu negara sangat dominan. Jadi peran dari penguasa itu, misalnya peran dari pemerintah contohnya ya, itu sangat dominan ya untuk terhadap peran yang dijalaninya. Jadi kalau kita pengen tuh negaranya tuh bagus atau gimana, tuh pemerintahannya juga harus memberikan peran yang baik supaya ilmu pengetahuannya juga berkembang tuh. Jadi di sini anak-anak ibu akan membacakan sedikit rangkumannya. Sebelum berakhirnya penjelasan yang ibu jelaskan, ibu akan membacakan rangkuman supaya kalian lebih mengerti juga. Ibu menjelaskan ulang juga rangkumannya supaya kalian mengerti, memahami isi dari penjelasan ibu di bab 5 tadi. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus melalui 3 tahapan, yaitu perang sifil, tahkim, dan amul jamaah. Perang sifil tadi adalah peperangan untuk wilayah-wilayah, menaklukkan wilayah. Terus tahkim adalah perundingan terhadap terjadinya perang itu. Jadi setelah terjadinya perang itu tuh ada suatu perundingan untuk damai. Nah, di amul jamaah itu mereka melakukan perjanjian damai sekalian perundingan juga. Jadi ada 3 ya. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa selama dari 661 Hijriah sampai dengan 750 dan dipimpin oleh 14 khalifah. Jadi gue udah jelaskan khalifah-khalifah yang memimpin. Ibu jelaskan semua. Jadi kalian semoga ingat ya, mau jelaskan itu tadi ada beberapa khalifah yang memimpin di Bani Umayyah. Yang ketiga, pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, perkembangan yang paling mencolok adalah perkembangan dalam bidang politik dan militer. Jadi politik dan militer, mereka sampai membuat satu kota, yaitu kotanya, ada yang ingat gak kotanya? Jadi kotanya itu namanya kota Khaibab. Jadi itu kotanya itu emang untuk
militer semua gitu, sampai dibuat kota militer gitu ya. Oke, yang keempat adalah kemajuan yang dicapai pada masa ini antara lain adalah bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi dan administrasi pemerintah, bidang pendidikan, bidang arsitektur dan bidang militer. Dan militer lagi, mereka tuh emang mencolok kali ya mencolok kali anak-anak, maaf, dalam bidang militernya itu. Sampai ada kemajuan di bidang militer. Yang kelima, sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus antara lain ketidakpuasan kaum Mawali atas beberapa kebijakan Daulah Umayyah, terjadinya pertentangan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan, konflik internal, dan menguatnya kekuatan Abbasiyah keturunan Bani Hashim. Jadi itulah sebab-sebab dari keruntuhannya. Tadi kalian masih ingat juga ya, pas ibu jelaskan juga sebab-sebab keruntuhannya juga karena pemerintahannya yang suka kemewahan dan tidak amanah, juga itu salah satu penyebab dari runtuhnya Bani Umayyah ini. Tadi masih ingat nggak ibu jelaskan mengenai Bani Umayyah tadi? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mungkin kurang dipahami? Coba yang mungkin kurang mengerti sama penjelasan ibu, gue akan lanjutkan lagi mengenai kota ya. Kotanya tadi ada berapa tadi kotanya? Ada 2 ya. Pertama yang di Damaskus, baru ada satu lagi kotanya itu kota untuk militer gitu. Mereka itu memang mencolok banget soal militernya. Oke, pada minggu ini mungkin itu aja yang ibu sampaikan. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti penjelasan ibu, dan penjelasan ibu hari ini bisa kalian serap dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.